Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Saya Edin Lau, senang sekali ketemu lagi dengan Anda semua. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan yang baik, yang produktif dan tetap sehat. Tapi kalau saat ini Anda dalam keadaan sakit, jangan menyerah. Kami punya banyak solusi untuk Anda untuk bisa hidup lebih sehat. Hari ini hari penentu, Anda harus hidup sehat dan juga Anda akan dapatkan bantuan. Praktisi kesehatan akan memberikan Anda banyak sekali solusi dan narasumber kami akan memberikan Anda semangat yang baru untuk hidup lebih sehat. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini sudah ada Mbak Rita dan juga Mas Surman. Salam sehat semuanya. Salam sehat Mas Edwin. Dan kita juga sudah kedatangan satu narasumber. Beliau disebut sebagai Ibu Susi Lewati Hendro. Ibu Susi ini mantan atlet. Atletnya adalah cabang olahraga triathlon di mana menggabungkan berbagai macam olahraga di situ, lari, berenang dan sepeda dalam satu kompetisi olahraga. Dia datang di sini membuktikan bahwa bahkan orang sehat pun tidak lepas dari rasa nyeri. Mari kita sambut, ini dia Ibu Susi. Ibu Susi, salam sehat. Salam sehat. Wah, luar biasa. Ibu Susi, saat ini sibuk apa nih? Profesi saya sebagai agen asuransi sekarang. Apa kabarnya tentang triathlonnya? Masih lakukan? Untuk triathlonnya sementara saya off dulu karena pekerjaan saya cukup sibuk, tapi saya tetap maintain. Ya, karena olahraga yang sudah begitu bertahun-tahun saya lakukan, kita kalau mau hidup sehat kan nggak bisa instan ya. Betul, setuju. Jadi memang itu harus di-maintain. Sampai sekarang yang saya lakukan adalah lari tetap. Kadang-kadang saya sepeda, renang saya sekarang lebih ke jalan di air juga boleh ya. Jadi tetap. Mari kita kenalan siapa Ibu Susi ini dan bagaimana dia datang di Go Healthy hari ini. Tidak cuma ingin berbagi kepada Anda semua mengenai pola hidup sehat, tapi juga akan ada solusi tentang nyeri. Mari kita lihat ini kehidupan dari Ibu Susi Lewati Hendro. Susilawati Hendro, seorang wanita karir yang juga merupakan Ironman finisher ini, membuktikan bahwa aktivitas bekerja dan olahraga bisa dilakukan secara seimbang. Susi mengatakan sejak kecil, ia merupakan orang yang sangat aktif dalam kegiatan fisik. Kemudian pada usia 36 tahun, ia mulai terjun di dunia triathlon. Ini merupakan rangkaian olahraga yang terdiri dari berenang, bersepeda, dan berlari. Karena saya dari usia 4 tahun kan sudah aktif ya berolahraga. Ya tentunya masalah saya kebanyakan di kaki. Yaitu di tumit, di plantar fasciitis pernah kena, di shin splint juga pernah kena. Ia pun berharap bisa tetap sehat sampai usia tua. Harapan saya yang terbesar adalah saya bisa kembali ke event-event race, mungkin nanti ya 3-4 tahun lagi. Ya itu harapan terbesar sih, ya pasti saya pengen sehat terus sampai saya tua nanti tanpa rasa nyeri. Di sini kita bisa lihat bahwa ternyata apapun pencapaian dalam hidup kita pasti menghadapi masa tua. Di masa tua ini kita dihantui berbagai macam penyakit misalnya, rasa nyeri, atau apapun dalam kehidupan Anda. Di sini Go Healthy ingin memberikan Anda solusi yang ingin memperbaiki kondisi kesehatan Anda dengan satu teknologi, namanya teknologi laser. Nanti kami akan bongkar satu persatu. Mari kita bincang-bincang saat ini dengan Ibu Susi. Nah Ibu Susi tadi ada sebutan sebagai Iron Man ya. Nah, ini Iron Man bukan tokoh bintang film ya, bukan dari komik, bukan. Ini satu kompetisi pemirsa, renang, lari dan sepeda digabungkan menjadi satu. Yang saya mau tanyakan begini, seberat apakah melakukan kompetisi ini Mbak? Kalau dibilang berat, ya cukup berat. Karena latihannya ini kan nggak main-main ya. Karena olahraga ini panjang sekali. Dan ini tingkat endurance-nya cukup tinggi. Jadi saya proses untuk menjadi Iron Man itu memang butuh bertahun-tahun. Saya latihan sampai nangis, pernah. Karena? Capek. Saya tidak bisa berenang, sepeda juga saya, biasa kita ibu-ibu sepeda pasar ya, kalau orang tahu ya sepeda biasa. Ini kan, ini harus sampai begini. Kita goesnya 180 kilo. Totalnya Total 180 kilo. Berarti larinya sendiri berapa kilometer? 42, maraton kan larinya. Maraton. Sepedanya berapa? Sepeda 180, berenangnya 3,8 kilo. Oke, berarti dari ketiga itu Mbak, yang paling menyebabkan rasa sakit itu yang mana? Biasa lari ya. Kalau untuk Mbak sendiri, nyerinya di bagian mana? Skalanya, levelnya seberapa Mbak? Tumit saya. Apa rasanya tumitnya? Sakit. Sakitnya kayak bagaimana Mbak? Ngilu ya, nyeri ya. Jadi sometimes kalau kita habis, saya kebanyakan latihan lari gitu ya, itu jalan tuh bisa pincang-pincang. Ini lagi menghangat pembicaraan kita, tapi stop dulu di sini. Kita mau main dulu ya pemirsa ya. Dan juga Mbak Susi nanti tolong dijawab. Pernyataannya seperti begini pemirsa, benar atau salah bahwa nyeri merupakan bagian normal dari proses
penuaan. Menurut Mbak Susi, benar atau salah? Benar sih, karena saya berasa fisik juga beda ya. Memang pada saat proses penuaan terjadi ada peningkatan frekuensi nyeri karena memang terjadi perubahan mekanisme dari perubahan fisiologis dari mekanisme nyeri itu sendiri, baik nyeri di perifer ataupun nyeri di sentral. Apalagi ditambah kombinasinya dengan perubahan psikologis ketika usia tua. Tetapi bukan berarti itu normal adanya karena itu bisa diatasi. Banyak kok orang-orang usia 50 tahun terbebas dari nyeri. Ya, betul, usia 55 terbebas dari nyeri. Dan yang perlu pemirsa pahami adalah nyeri itu nggak boleh diabaikan. Jadi nyeri yang terjadi pada tubuh kita kalau kita biarkan dampaknya luar biasa sekali. Tekanan darah meningkat. Lalu kemudian bisa mengganggu pikiran seseorang sehingga dijelaskan ada korelasi antara nyeri, frekuensi nyeri dengan depresi seseorang. Dan kemudian juga bisa menurunkan fungsi kognitif. Jadi itu dampaknya banyak sekali. Oleh karena itu harus diatasi. Nah, dengan penjelasan ini maka kesimpulannya adalah apakah nyeri merupakan bagian normal dari proses penuaan? Jawabannya adalah salah. Nyeri merupakan bagian normal dari proses penuaan. Pernyataan ini adalah salah. Mbak Susi kan masuk ke dalam sesuatu yang akan memberikan Mbak Susi rasa nyeri. Ya. Puncaknya rasa sakit, Mbak, sampai sudah tidak tertahankan. Itu waktu kapan, Mbak? Pernah saya waktu itu 2 minggu sebelum race malah. 2 minggu sebelum race. Since spleen saya sakit. Kita mungkin berbicara tentang nyeri ini merupakan nyeri ini sebenarnya memang pasti dialami oleh semua orang ya. Rasa nyeri ini sendiri memang merupakan mekanisme bagi tubuh kita. Ini merupakan sinyal yang dikeluarkan oleh tubuh kita bahwa ada yang salah nih pada tubuh kita. Sebenarnya itu yang dikerjakan sama tubuh kita. Ketika nyerinya timbul diabaikan, maka akan ada di belakangnya nih komplikasi-komplikasi lainnya. Kalau misalkan orangnya nyeri, ini kaki nyeri gitu. Biasanya dia akan berhenti untuk berlari, berhenti olahraga. Inilah kenapanya timbul yang namanya masalah kesehatan di belakangnya. Jadi kalau kita lihat kondisi Mbak Susi sekarang masih punya faktor risiko tuh untuk nyeri lagi. Walaupun hari ini sudah mulai teratasi gitu. Kenapa demikian? Karena Mbak Susi masih terus berlatih ya kan. Yang kedua juga sering menggunakan heel. Kemudian yang ketiga juga banyak berdiri kan. Oleh karena itulah dengan faktor risiko itu kita punya solusinya. Jadi ada teknologi yang merupakan gabungan dari teknologi laser, kemudian ada teknologi TENS, dan ada juga teknologi NMES. Nah, kita mau lihat nih yang teknologi lasernya. Jadi kalau teknologi laser, itu dia bisa menembus ke pembuluh darah kita. Jadi dia akan masuk dari epidermis lasernya itu, lalu lanjut ke dermis, lanjut ke hipodermis, sampai ke otot itu. Terus kemudian ke tulang. Nah, ketika laser itu mencapai otot dan tulang dengan panjang gelombang yang sangat bervariasi, dia akan bisa meningkatkan sirkulasi darah ke semua bagian tubuh kita. Itulah kerja teknologi laser tersebut. Aliran darah yang menentukan bagaimana zat gizi oksigen sampai ke seluruh tubuh kita. Nah, laser ini pemirsa tidak hanya merangsang sirkulasi darah ke seluruh bagian tubuh kita, tetapi dia juga menstimulasi produksi kolagen di semua persendian. Kolagen itulah struktur utama pembangun dari persendian kita, kemudian juga untuk kekuatan massa tulang itu sendiri. Nah, dengan adanya stimulasi kolagen di situ, maka kolagen itu akan melindungi tulang itu sendiri atau gesekan dari tulang itu sendiri. Selama ini mungkin pemirsa ketika ada rasa nyeri sering menggunakan obat anti nyeri atau memberikan olesan-olesan salep gitu kan ya. Tetapi kan hilang timbul ya, nanti muncul lagi rasa nyerinya karena memang kerjanya hanya menyamarkan rasa nyeri, tidak dengan cara menstimulasi produksi kolagen di dalam tubuh yang akan kemudian memperbaiki gerakan-gerakan, mencegah terjadinya iritasi atau peradangan di persendian. Lalu kemudian ada teknologi yang kedua, yaitu teknologi TENS dan juga teknologi NMES. Ini ada yang namanya nyeri, berarti erat kaitannya dengan saraf kita. Gini, impuls saraf kita itu dia ada banyak, ada yang dia saraf besar, ada juga ini saraf tepi kita. Nah, kemudian kita bicara lagi nih tentang yang namanya teknologi TENS, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, ya. Jadi teknologi ini seperti ini, Mbak Susi. Ketika teknologi ini dia menyala, maka teknologi inilah yang nanti akan memblok rasa nyeri kita, sehingga rasa nyeri itu nanti tidak bisa disampaikan ke area otak kita dan otak tidak bisa merespon tersebut. Tapi bukan berarti kalau misalkan sudah rasa nyerinya hilang, udah berhenti di situ saja. Enggak juga gitu. Karena misalkan terjadi ini yang namanya rasa nyeri, berarti kan ada jaringan penopang di sekitarnya. Jaringan penopangnya apa? Ada otot, ada ligamen, kemudian ada tendon. Semuanya ini harus dalam keadaan kuat.
Kuatannya bagaimana? Yang pertama kita latihan. Kalau misalkan memang latihan kita kurang cukup atau memang pada saat kita rasa nyeri latihan kita akhirnya kita kurangin gitu. Untuk menambah kekuatan otot kita, menambah massa otot kita, maka kita bisa gunakan teknologi yang ketiga yaitu teknologi NMES. Kita sebutnya sebagai Neuromuscular Electrical Stimulation. Tujuannya adalah untuk merangsang otot-otot kita tuh tetap berkontraksi. Nah, jadi ketika dia sudah kuat, maka otot ini tadi akan menopang tubuh kita dan membantu tubuh kita untuk meredakan rasa nyeri tersebut. Ya, jadi paling gampang permisa kita mengingat aja tuh 4D. Jadi untuk mengatasi nyeri itu tadi kita bisa lakukan gunakan teknologi dengan prinsip 4D. Jadi teknologi ini bisa melancarkan sirkulasi darah, kemudian bisa meredakan peradangan, itu yang kedua diredakan peradangan, yang D ketiganya adalah ditingkatkan produksi kolagennya, dan yang keempat itu digerakkan ototnya. Teknologi ini sendiri karena dia berkaitan erat dengan yang namanya aliran darah, kemudian proses yang namanya kolagen, regenerasi kulit kita, maka teknologi ini sendiri sebenarnya bisa dipakai atau digunakan oleh orang-orang yang memang dia punya permasalahan seperti orang diabetes yang ada luka diabetesnya, kemudian orang-orang dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang dia rasanya berat ya, seperti ibu rumah tangga, biasanya kan bawa galon dan lain-lain sebagainya ya kan ya. Kemudian apalagi olahragawan, kemudian orang kantoran karena sering duduk, postur tubuhnya kurang begitu bagus, biasanya rasa kebas, kram dan lain sebagainya di otot. Ini bisa diredakan rasa nyerinya dengan teknologi laser, NMES dan teknologi TENS. Jadi untuk semuanya bisa digunakan. Jadi bagi Anda pemirsa yang saat ini ada nyeri yang tidak terselesaikan dan melihat ini bahwa teknologi ini jadi salah satu solusi bagi Anda. Mari saya jelaskan pemirsa apa yang tadi praktisi kesehatan sudah jelaskan. Itu ada laser, ada TENS, ada NMES. Semuanya ada dalam satu produk namanya Evo Laser. Solusi revolusioner dengan 3 teknologi canggih dalam satu alat. Pertama, teknologinya adalah dengan 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang seperti 650, 905, 808, 460, dan 830 nanometer. Ini bermanfaat untuk bantu atasi masalah nyeri sampai ke sumbernya. Teknologi kedua di Evo Laser adalah NMES. Otot dan saraf kita direlaksasi. Dapat digunakan untuk olahraga, menambah kekuatan otot dan juga performa tubuh. Teknologi ketiga adalah teknologi TENS. Dapat memblokir namanya nyeri langsung ke sumbernya. Mode NMES dan TENS ini dapat digunakan di berbagai lokasi tubuh yang Anda butuhkan. Jadi cara pakainya gampang sekali pemirsa. 2 kali sehari aja, portable, bisa digunakan di mana saja, dan tempelkan di area nyeri selama 10-30 menit. Jadi, bebaskan rasa kram, kebas, kesemutan, nyeri otot, dan juga nyeri akibat sakit gigi, nyeri tulang sendi, nyeri akibat pembengkakan prostat, nyeri haid, nyeri premenopause, nyeri kerusakan saraf akibat diabetes, dan Anda yang sedang dalam pemulihan stroke. Jadi ayo pemirsa, atasi nyeri sekarang juga. Pesan sekarang dan dapatkan promo-promo yang sangat menarik dan tersedia juga program cicilan 0%. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan juga bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomall. Atasi nyeri sampai ke sumbernya sekarang juga dengan Evo Laser. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, bagaimana? Sampai saat ini mungkin ada jawaban yang sudah Anda dapatkan, tapi di segmen ini kita akan tambahkan lagi pemirsa. Bagi Anda saat ini mungkin sama seperti Mbak Susi di sini, suka dengan olahraga, tapi tidak bisa bebas dengan rasa sakit, rasa nyeri. Di sini kita punya solusi. Langsung kita lanjut bincang-bincang dengan Mbak Susi. Nah, Mbak Susi tentunya di dunia asuransi sudah lama ya. Kalau boleh tahu berapa lama sudah di dunia ini? Untuk asuransi sendiri saya 2 tahun. Siapa sih atau jenis apa yang kadang ditolak nih? Mau dia seberapa banyak pun dia kaya raya atau apa, tapi tetap ditolak. Adakah persyaratan khusus dari asuransi sendiri yang akan menolak orang-orang ini? Kita ngomongin asuransi kesehatan ya kalau seperti ini ya. Betul. Ini yang paling banyak penolakan soalnya. Ya. Apalagi kalau misalkan klien kita sudah melakukan tindakan operasi. Oke. Contoh prostat deh. Ada salah satu klien saya, beliau sudah operasi prostat 3 tahun yang lalu. Oke. Baru mau apply asuransi kesehatan. Jadi ditolak ya. Pengecualian. Untuk penyakit yang lain diterima, tapi karena untuk prostatnya dan daerah sekitarnya udah kena pengecualian. Alasannya kenapa, Mbak?
Mungkin karena prostat untuk cowok ya, terutama para pria dewasa ya, itu kan pembunuh nomor 1 untuk kanker prostat itu ya kanker prostat. Dan paling bertanggung jawab besar terhadap keseimbangan Betul. testosteron. Iya, itu banyak sekali. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa kita bisa sakit dari atas sampai bawah. Betul. Dan komplikasinya kemana-mana, Mbak Rita. Jadi betul pemirsa, nyeri itu bisa muncul dari mana saja, dari kepala sampai ujung kaki, laki dan perempuan. Cuman memang kekasannya kalau perempuan itu ada nyeri haid, kalau perempuannya sudah menopause, nanti nyeri persendian, Iya, nyeri ya kan banyak persendian. sekali karena estrogennya sudah berkurang, tidak bisa lagi mencegah peradangan pada persendian. Dan kemudian juga pada laki-laki tadi nyeri prostat, belum lagi penyakit-penyakit metabolik bisa terjadi karena luka, diabetes gitu. Nah itu semua memang harus kita atasi seperti yang saya katakan di awal bahwa nyeri kalau tidak diatasi sifat efeknya itu sangat besar gitu ya. Bisa terjadi nanti peningkatan tekanan darah dan resiko kepada penyakit jantung, pembuluh darah, stroke. Dan kemudian juga bisa berdampak pada depresi dan juga bisa berdampak pada kondisi penurunan kognitif. Kalau kita lihat sendi lutut ini ya, itu kan terdiri dari tulang rawan dan juga terdiri dari ligamen. Nah, tulang rawan yang sehat itu adalah tulang rawan yang kelihatan penampakannya mulus ya. Kemudian ketika dia bergerak tidak membuat peradangan pada ligamen, kemudian tidak menimbulkan panas. Ini adalah kondisi tulang rawan yang sehat. Tapi kalau tulang yang tidak sehat, tulang rawan yang tidak sehat adalah tulang rawan yang telah menipis kayak gitu ya, aus dan mengalami peradangan. Nah, ini yang menimbulkan rasa nyeri sekali. Nah, ini harus kita atasi. Betul sekali ya Mbak Rita ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari struktur ini ya Mbak Susi dan pemirsa di rumah kita belajar sama-sama ya bahwa itu ada permukaan yang sudah tidak rata lagi. Itu artinya apa? Berarti sudah ada jaringan yang rusak di bagian sendi kita. Jaringan yang rusak ini sebenarnya masih bisa kita perbaiki. Kita perbaiki dengan kita menambah jumlah kolagen di daerah tersebut. Bagaimana cara merangsangnya? Merangsangnya adalah dengan kita tingkatkan aliran darah di sekitar area lutut kita. Karena kolagen ini sendiri ya bukan hanya di sendi kita, tapi kolagen ini juga bisa dia untuk sendi, kemudian untuk tulang, kuku, kulit, rambut. Bahkan organ-organ tubuh kita yang penting seperti jantung itu juga terdapat kolagennya. Jadi kalau misalkan sudah tidak bisa bergerak, tidak bisa olahraga, tidak bisa aktivitas, muncullah yang namanya penyakit-penyakit metabolik. Ada serangan jantung, ada hipertensi, ada serangan stroke, ada diabetes di sana. Kalau semuanya tidak kita atasi, maka yang namanya komplikasi dari penyakit metabolik ini sudah semakin dekat ke arah kita. Kalau yang namanya perempuan kan ada yang namanya masa menopause ya kan ya. Sebenarnya kalau pada pria itu juga ada pemirsa di rumah. Jadi ada yang namanya fase andropause. Fase andropause ini apa? Terjadinya perubahan hormonal pada laki-laki. Testosteronnya mulai menurun. Kemudian biasanya aktivitas fisiknya juga mulai menurun. Inilah kenapa pada orang-orang yang sudah lanjut usia, terutama laki-laki, biasanya akan terjadi yang namanya gangguan prostat. Gangguan prostat ini banyak. Ada yang namanya gangguan prostat pembesaran jinak ya, ada yang namanya kanker, ada juga yang karena proses infeksi. Untuk menjaga kesehatan prostat kita, ya mulai dari sekarang kita lakukan pola hidup sehat. Tapi bukan cuma itu saja, kita butuh yang namanya teknologi untuk menunjang kesehatan prostat kita. Ada yang namanya teknologi laser. Teknologi laser ini sama seperti ini tadi. Ini bisa kita taruh, kita letakkan di area CP4 kita sebutnya ya. Di sini ada titik akupuntur CP4 itu kurang lebih 3 sampai 4 jari di bawah pusar kita. Maka titik ini nantilah yang nanti akan menjaga kesehatan prostat kita. Nah, jadi dengan kita menstimulus titik CP4 ini dengan teknologi laser, ditambah lagi kita bisa stimulus yang namanya prostat ini dengan teknologi NMES di bagian tumit kaki kita, maka prostat kita ini akan terjaga sama seperti kita saat kita senam Kegel. Kalau wanita kan sering, kalau pria kan jarang senam Kegel. Nah, ini bisa kita gantikan dengan yang namanya teknologi NMES tadi, kita taruh di bagian sana. Ya, penggunaan CV4 kalau untuk perempuan bisa menyembuhkan nyeri haid ya. Betul. Nyeri haid. Nah, ini sering terjadi pada remaja-remaja perempuan ini ketika menstruasi mengeluh rasa sakit yang sangat. Nah, itu dengan penggunaan atau ditaruh di CV4 itu juga bisa menyembuhkan rasa nyeri karena haid. Nah, kemudian untuk yang menopause ya rasa nyeri pada persendian itu juga bisa diatasi. Baik pemirsa, kita kasih tips tambahan untuk Anda. Tahukah Anda penting sekali nih ya, di sini. Obat anti nyeri ini tidak boleh dikonsumsi sembarangan.
Penting banget. Mas Surman, tolong dibantu. Permasalahan obat rasa nyeri, obat anti nyeri ini dikonsumsi sembarangan ini masih menjadi yang namanya permasalahan di negara kita, ya kan ya. Permasalahannya adalah ketika kita rasa nyeri, biasanya kita akan sembarangan membeli obat anti nyeri di warung gitu, di toko dan lain sebagainya. Kalau obat anti nyeri ini kita konsumsi sembarangan, dia efeknya apa saja? Ada banyak sekali efek samping yang bisa terjadi pada tubuh kita. Mulai dari yang namanya memperlambat metabolisme tubuh kita, gula darah kita bisa naik, tekanan darah kita bisa naik gitu. Karena ada beberapa penelitian yang meneliti ketika seseorang ini dia mengkonsumsi obat pereda nyeri dalam jangka waktu yang panjang gitu. Ini bisa meningkatkan tekanan darahnya dalam jangka waktu yang panjang juga gitu. Kemudian ada yang namanya dia bisa mengerosi pada lambung kita. Obat anti nyeri ini dia sensitif sekali terhadap yang namanya lambung kita. Lambung kita asam lambungnya naik, semakin asam lambung kita erosi, terjadilah infeksi di lambung kita. Ternyata beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa obat anti nyeri ini dia bisa meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung. Nah, untuk menghindari konsumsi obat anti nyeri dalam jangka waktu yang panjang, kita butuh yang namanya teknologi untuk meredakan rasa nyeri, yaitu teknologi laser, TENS, dan NMES. Dengan menggunakan teknologi yang komplit ini, yaitu laser, NMES, dan TENS, maka kita akan mendapatkan 4D. Dilancarkan sirkulasi darah kita, ditingkatkan produksi kolagennya, dan kemudian diredakan peradangan atau rasa nyeri itu yang merupakan sumber nyeri dari peradangan, dan kemudian digerakkan massa otot itu untuk tetap menjadi massa otot yang kuat. Ya. Untuk pemirsa di rumah ya yang masih muda, kita jangan lupa bahwa kalau kita sudah masih muda pada saat ini, kita masih produktif, kita suka olahraga, kehidupan kita aktif, jangan lupa yang namanya rasa nyeri ini bisa menghantui siapa saja dan kapan saja. Jadi yang namanya rasa nyeri bisa kita cegah mulai dari sekarang juga dengan kita memanfaatkan teknologi laser yang sudah ditambah dengan teknologi TENS dan NMES untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Ayo kita jadikan teknologi laser TENS dan NMES ini menjadi bagian dari gaya hidup sehat kita. Mbak, kita sudah sampai ke ujung acara. Tapi sejauh ini dari pembicaraan kita dari awal sampai sekarang, apa yang Mbak dapatkan hari ini? Jadi yang saya dapati dari selama kita bincang-bincang ya, saya berasa happy sih. Karena ternyata ada chance untuk ikut lomba lagi nih. Amin. Ya, karena dengan teknologi yang baru ini, itu ada untuk pencegahan. Dan yang kalau sudah nyeri-nyeri tadi ternyata bisa diatasi ya. Bisa diatasi kembali. Dan saya rasa untuk pecinta olahraga di luar sana nih, teman-teman saya nih, ini suatu kabar gembira yang baik loh. Min ya. Karena ternyata dengan teknologi yang semakin berkembang, semakin yang baru, ini memberikan nafas segar ya. Untuk kita-kita yang aktif ini, yang sudah nyeri-nyeri, oh ternyata bisa dicegah ya. Ya pasti mencegah itu lebih baik. Betul, ya setuju. kan? Jadi apa yang tadi praktisi kesehatan sudah jelaskan mengenai laser, ada TENS, ada NMES, itu semuanya ada di dalam satu produk yaitu Evo Laser dengan 3 teknologi canggih dalam satu alat. Dengan 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang seperti 650, 905, 808, 460, dan 830 nanometer. Ini semuanya bermanfaat untuk bantu atasi masalah nyeri sampai ke sumbernya. Teknologi kedua adalah NMES, yaitu otot dan saraf kita direlaksasikan. Ini bermanfaat untuk bantu pemulihan pasca Anda mengalami cedera. Dan juga NMES juga dapat digunakan untuk olahraga, menambah kekuatan otot dan performa tubuh. Teknologi ketiga yaitu teknologi TENS, agar dapat memblokir nyeri langsung ke sumbernya. Mode NMES dan TENS dapat digunakan di berbagai lokasi tubuh yang Anda butuhkan. Cara pakainya super simple, yaitu 2 kali sehari. Portable, bisa digunakan di mana saja dan juga tempelkan di area nyeri selama 10-30 menit. Bebaskan rasa kram, kebas, kesemutan, nyeri otot, nyeri akibat sakit gigi, nyeri dari tulang sendi, nyeri akibat pembengkakan prostat, nyeri haid, nyeri premenopause, nyeri kerusakan saraf akibat diabetes, Anda yang sedang dalam pemulihan stroke, dan juga nyeri tubuh lainnya. Sekarang dengan Evo Laser, 3 teknologi dalam satu alat. Jadi ayo pemirsa, atasi nyeri sekarang juga, pesan sekarang juga, dan dapatkan promo-promo yang sangat menarik. Dan tersedia juga cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan Evo Laser. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Semua itu hanya ada di GoGo Mall. Atasi nyeri sampai ke sumbernya sekarang juga dengan Evo Laser.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.